Halo guys, kembali lagi bersama kami di Elegan Team. Oke, kali ini akan kita bahas ya mengenai seputar penjualan online dan juga offline. Apa kekurangan dan kelebihan dari masing-masing dari penjualan tersebut ya. Tentu kita sudah banyak mengetahui bahwasanya saat ini di era ini, di zaman yang serba modern ini ya, semuanya berbondong-bondong dari offline menuju ke online. Ya tentunya ini merupakan sebuah fenomena yang tak asing lagi di pemandangan kita ya. Bagaimana dari offline menuju ke online ya. Tentu saja memang ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing, terutama di masalah marketingnya ya guys ya. Jadi mengenai berbicara kelebihan di online ya guys ya, ada beberapa memang kelebihan di online yang salah satunya diantaranya adalah penjualan kita bisa dilihat oleh jutaan ya, bahkan puluhan juta atau triliun manusia di dunia ya. Terutama di Indonesia ini bisa dikenal dengan marketplace yang sangat luar biasa tentunya ya, seperti Lazada, Bukalapak, Tokopedia, dan Shopee. Bahkan ada juga di JDID, Elevania, Jelinggo, dan lain sebagainya. Tentu marketplace ini disediakan untuk para seller, para penjual seperti saya sendiri ya di online ya, untuk memanjakan kita para penjual tentunya di online tanpa memiliki toko fisik di ruko ataupun di kantor-kantor di pinggir jalan atau di pasar seperti itu. Sehingga dengan memanfaatkan kamar yang seperti kalian lihat di belakang ya, nanti kita cuma bisa di depan laptop maupun HP, sehingga bisa melayani penjualan sampai ke penjuru dunia. Tidak hanya di sekitar itu saja, seperti di offline di pasar hanya sekitar saja penjualannya, hanya itu saja, tetapi di online lebih meluas hingga ke seluruh Indonesia, bahkan ke seluruh penjuru dunia. Itu kelebihan di online. Kelebihan yang lainnya juga kita bisa mengecek harga, sehingga mana yang produk yang paling berkualitas kita bisa cek ya. Misalkan kita jualan di online di Lazada, misalkan di dengan produk celana pendek, kita juga bisa menyaring kata kunci yang ada, sehingga mana produk yang paling diminati semua orang. Dengan adanya itu kita bisa mengkalkulasi, memfilter, menghitung-hitung mana saja produk yang paling banyak dikunjungi dan dicari, bahkan dibeli orang dalam hitungan hari, bulan, ataupun minggu ataupun bulan. Sehingga kita bisa mengkalkulasi guys, mana produk yang paling dicari dan kita bisa ikut berjualan di dalamnya. Sehingga kita bisa meraih omset yang begitu lumayan, bombastis, bahkan hingga puluhan juta ya. Kalau dibandingkan dari offline memang agak enak di online ya. Selanjutnya keuntungan lagi di online adalah kalian nggak perlu repot-repot antara tawar menawar ya dengan calon customer kita, dengan calon pembeli, sehingga dengan harga yang tertera di seluruh etalase di toko seperti di Lazada, Tokopedia, Shopee, dan lain sebagainya, itu sudah ada harga yang tertera. Sehingga pada kesempatan ini para calon pembeli nih nggak usah repot-repot untuk tawar menawar kepada kita juga nggak usah repot-repot untuk selalu banding harga ataupun menurunkan harga sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Sehingga hanya sekali klik saja mereka sudah bisa membeli, dan kita sudah bisa menikmati oleh pembeli tersebut dan langsung mengirimkan barang. Begitu pula saat ini dilengkapi dengan adanya kurir-kurir yang sangat santun ya, yang sangat sopan, jujur, dan juga teliti, sehingga barang Anda yang kalian beli bisa menikmati hanya duduk sampai di rumah saja.
Ya pokoknya banyak sekali lah keuntungan yang ada di online. Selain itu, tak terlepas dari itu ya memang namanya ada untung juga ada kerugian atau kekurangannya. Kita bisa lihat bisnis online ini didirikan nggak cuma instan ya guys, sehingga ketika buat toko sehingga nggak langsung laku, tapi ada beberapa prosedur yang harus kita lengkapi, yang harus kita lewati bersama, seperti itu. Jadi nggak seperti di offline, ketika kita buka toko terus kemudian bisa dilihat semua orang, kalau orangnya pengen beli ya beli, kalau enggak ya enggak. Tapi di online tidak semacam itu guys, sehingga perlu adanya waktu dan ketekunan, ketelitian dan kesabaran, sehingga ketika nanti membuat toko baru, mengupload produk-produk yang ada, nanti kita juga dituntut untuk telaten dan sabar, ngurmati guys ngurmati sehingga produk kita itu bisa tampil di atas pencarian, seperti itu. Jadi nggak langsung instan nih ketika kita upload produk kemudian langsung laku, nggak seperti itu ya guys ya. Tentu ada kesabaran yang tinggi, seperti itu ya. Itu dari kekurangan di online-nya sendiri. Terus kemudian kekurangan yang lainnya, ini terkadang produk tidak sesuai dengan yang dipesan oleh customer. Jadi gambar yang ditampilkan tidak sesuai dengan produk aslinya, seperti itu ya. Itu memang kebanyakan dari seller-seller yang memang kurang bertanggung jawab. Tapi di sini kita usahakan ya, semua produk yang kita tampilkan di online, di Shopee, di Lazada, Tokopedia, kami usahakan memang seperti apa yang ada di gambar toko ya, seperti itu. Sehingga kita menjalin kualitas produk sehingga pembeli itu nyaman dan beli kembali di toko kita, seperti itu ya guys ya. Toko offline keuntungan juga ada. Jadi ketika kita buka toko, nyewa ruko ataupun beli ruko di pinggir jalan, di pasar ataupun dimanapun, di tempat keramaian, ketika kita buka langsung bisa dilihat oleh banyak orang. Orang yang melewati bisa melihat, dan ketika ia ingin beli, ya beli sesuai dengan keinginannya, kalau enggak ya enggak. Berbeda dengan toko online ya guys ya. Kalau toko online perlu adanya waktu agar bisa produk tampil di atas. Toko offline tidak usah seperti itu. Jadi sehingga hanya dengan bermodalkan buka toko saja, semua orang sudah bisa melihat bahkan membelinya, seperti itu. Tapi juga ada itu kelebihannya ya guys ya. Ada juga kekurangannya, hanya offline, toko di pinggir jalan atau di pasar hanya bisa terjual di daerah situ-situ saja, di area-area pasar situ. Jadi sehingga penjualan nggak meluas seperti di online yang bisa menjual hingga ke seluruh wilayah kabupaten, seluruh Indonesia dan seluruh dunia, seperti itu. Bahkan bisa sampai ekspor guys di online. Nah itulah perbedaan-perbedaan yang ada di online dan offline ya. Tinggal kalian pilih yang mana ya guys ya, antara offline dan online ya, seperti itu. Kalau saran saya sih guys, untuk pemula, lebih baiknya online tanpa modal dulu. Jadi sehingga kalian bisa memanfaatkan produk apa saja yang paling laku di online tanpa modal, yang namanya dropshipper. Kalian bisa gabung dengan orang-orang atau produsen apapun itu yang kalian inginkan, gabung di kami juga bisa loh. Banyak produk soalnya, promosi sedikit lah ya. Itu kalian bisa gabung, terus kemudian kalian bisa upload produk di online, kalian bisa jualan di online tanpa modal sedikit pun, sehingga ketika ada pemesanan sehingga bisa dialihkan ke produksi atau produsen atau pihak supplier, sehingga pesanan kalian langsung dikirim gitu. Nah nantinya kalian bisa mengkalkulasi 1 minggu, 2 minggu, lebih baiknya 1 bulan mana produk yang paling laku, sehingga untuk kedepannya sampean bisa kira-kira memproduksi atau menyetok ya.
Dan dengan itu guys, lama-lama kalian juga bisa buka toko offline, sehingga kalian punya dua-duanya, bisa online, bisa offline. Sehingga ketika ada customer yang pengen COD ke toko kita atau ke kantor kita, langsung ada barangnya. Ya itulah antara perbedaan offline dan online, tinggal kalian pilih yang mana ya. Kalau memang saya sarankan yaitu tadi untuk pemula online dulu dengan modal, nggak usah ada modal atau modal terbatas. Terus kemudian ketika rame kita bisa cari produk-produk yang memang payu atau laku di online kita, lalu di stok. Terus kemudian kalau ada uang ya kan, lama-lama kan juga ada laba ya kan. Terus kemudian dibuat beli ruko atau nyewa ruko sehingga bisa offline. Dua-duanya online dan offline bisa sama-sama berjalan. Ya mungkin seperti itu. Selamat berjuang, selamat menikmati hari, selamat menikmati depan laptop, dan sampai jumpa di lain kali. Tetap semangat dari Elgan Team.